Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Tegar Mandiri, mahasiswa PTG 2020 Angkatan 1 dengan nomor peserta 2015 04 003 863 Mapel Matematika kelas B Universitas Widya Dharma Klaten. Sebagai pemenuhan unjuk kerja program PPG dalam jabatan, pada kali ini saya akan menyampaikan materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel di kelas 10 TBO 3 SMK Negeri 1 Wonosari. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan tanggal 18 November 2020 pukul 9 sampai pukul 10.30. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, kalau gitu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat walaupun di tengah pandemi ini. Karena pandemi ini bukan hanya tentang pandemi nasional, tapi ini juga tentang pandemi internasional. Jadi seluruh negara pun juga merasakan seperti yang kalian rasakan ini. Dan yang mungkin yang paling Pak Tegar sesalkan, akibat pandemi ini anak-anak sekolah tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang sebaik mungkin. Karena kalian harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Tapi tidak apa-apa, saya harapkan kalian tetap optimis. Semoga antara Desember sampai Januari nanti kalian bisa masuk lagi seperti biasa, walaupun harus dengan protokol kesehatan ketat ya. Saya harapkan nanti kalian sudah bisa masuk gitu. Paling tidak kalau tingkat SMK kalian harus kenal lah yang namanya praktik gitu ya, praktik tentang jurusan kalian masing-masing. Oke, semoga kalian tetap selalu sehat, jangan lupa jaga protokol kesehatan kalian. Cuci tangan yang banyak, pakai hand sanitizer, jaga jarak, dan yang paling terpenting menggunakan masker. Itu kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dipimpin oleh Pak Tegar. Berdoa dipersilahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan nanti kalian bisa melaksanakan presensi dulu sudah Pak Tegar siapkan dalam Google Classroom kalian. Tinggal klik saja seperti biasa, tulis nama kalian, pilih kelas kalian, nomor absen kalian, tanggal hari ini, dan jangan lupa untuk melakukan foto selfie. Agar apa? Agar Pak Tegar masih mengingat wajah-wajah kalian. Gitu. Karena kita sudah dari awal belum pernah pembelajaran, hanya saat dulu masa orientasi siswa saja kita bisa bertemu. Biar wajahnya selalu ingat, saya harapkan kalian mengisi foto selfie ini. Oke, materi kita yang pertama adalah tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Saya presentasikan sebentar. Oke. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sudah terlihat? Ya Pak. Sudah, Pak. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti tujuan pembelajarannya adalah nanti ada dua pertemuan. Minggu depan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama menjelaskan sistem persamaan pertidaksamaan linear dua variabel dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel dengan metode grafik dengan tepat. Dan yang terakhir, menyajikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti yang kita akan dapatkan nanti pembelajaran ini adalah ketiga ini. Nah, pembelajaran ini kenapa sangat penting? Karena pembelajaran ini nanti akan melatih kalian, terutama kalau kalian nanti menjadi seorang body repair yang berwirausaha, yang ingin membuka sendiri.
kalian nanti harus membeli cat, membeli thinner, membeli dempul, dan lain-lain. Harus diperhitungkan dengan matang. Nah, dengan sistem pertidaksamaan dua variabel ini, nanti kalian akan mendapatkan hasil yang baik nanti ke depannya. Oke, di pertemuan 1, Pak Tegar ingatkan sedikit persepsinya. Masihkah kalian ingat PLDV atau persamaan linear dua variabel kelas 9 SMP dulu? PLDV ini adalah persamaan linear yang terdiri dari dua variabel. Contohnya ini ya, X plus 2Y sama dengan 6. Ada dua variabel, pangkatnya pangkat 1, dan menggunakan tanda sama dengan. Kalau persamaan menggunakan sama dengan, nanti kalau pertidaksamaan bagaimana kita dapatkan nanti. Nah, cara menggambar grafiknya adalah, ingat-ingat waktu SMP dulu, yaitu dengan mencari titik potong sumbu X dan Y. Yaitu 0,6. Kalau kita tutup X-nya 0, Y-nya sama dengan 6. Kalau kita tutup Y-nya 0, X-nya sama dengan 6. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Saya harapkan kalian juga masih ingat, gitu ya. Nah, agar Pak Tegar bisa ngecek kemampuan kalian. Apakah kalian sudah punya pengetahuan awal ini apa belum? Ini nanti silakan kalian jawab. Saya beri waktu 7 menit tentang bagaimana kalau tadi X plus Y sama dengan 6 gambarnya seperti ini. Bagaimana cara menggambar grafik jika Pak Tegar mempunyai persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Silahkan kalian orek-orek diri di rumah dulu, diorek-orek sebentar. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Nanti silahkan dijawab. Gitu ya. Oke, sudah 5 menit. Adakah yang mau menjawab? Silahkan. Saya, Pak. Siapa ini? Saya Manda. Oke, Manda, silahkan. Boleh dipresentasikan sebentar jawabannya biar teman-temannya juga paham. Izin menjawab, Pak. Oke, siap. Itu pertama, mencari titik potong persamaan tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi mendapatkan titik 0,2 dan 3,0. Setelah itu, masukkan titik potong tersebut ke dalam diagram Cartesius. Gambarnya seperti ini. Bagus, betul sekali. Jadi jangan ditutup dulu, Manda, sebentar. Nah, jadi kalau 2X, X-nya diganti 0. 3 kali berapa biar jadi 6? Kan 2 ya. Betul ya. Terus kalau Y-nya diganti 0, Y-nya ditutup. 2 kali berapa biar jadi 6? 3. Jadi 0,2, 3,0. Gambarnya seperti ini. Bagus sekali. Semuanya sudah paham? Masih ingat? Yang lain? Iya, Masih ya? Bagus sekali. Jadi kita bisa melanjutkan. Terima kasih Mbak Manda. Penjelasannya sangat bagus. Yang lain paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Bagus sekali. Jawabannya seperti ini. Betul sekali jawaban Mbak Manda. Nah, kita mulai pembelajaran kita kali ini karena seperti yang Pak Tegar bilang tadi, bahwa pembelajaran kali ini sangat-sangat cocok untuk kalian ketika nanti mau berwirausaha. Sangat penting sekali. Contohnya seperti ini. Untuk mengecat panel atau pintu mobil, bahan-bahan seperti cat dan thinner, pihak sekolah tidak menyediakan. Oleh karena itu, para siswa harus menyiapkan bahan-bahan tersebut sendiri. Siswa membagi tugas pada setiap kelompok anggotanya untuk membeli bahan tersebut. Alif, Rini mendapatkan bagian tugas untuk membeli 4 kaleng cat ukuran sedang dan 1 kaleng cat thinner ukuran kecil. Uang yang dibawa Alif dan Rini tidak lebih dari 60.000. Dapatkah kalian tentukan prediksi harga cat dan thinner?
Apakah kalian? Nanti silahkan kalian renungkan dulu. Nanti harganya, catnya berapa, tinernya berapa. Adakah yang mau menjawab dulu? Silahkan, saya beri kesempatan. Saya Pak, Oke, siapa ini? Mbak siapa? Monita. Oke, Mbak Monita, silahkan. Menurut Mbak Monita berapa ini kira-kira? Harga cat 10.000 dan harga thinner 20.000 Pak. Jadi total harganya 60.000. Uangnya pas Pak. Oke, jadi uangnya pas. 4 kaleng thinner, satunya 10.000, jadi 40.000 sama 1 kaleng thinner 20.000. Tadi 4 kaleng cat 10.000 kali 4 40.000, 1 kaleng thinner 20.000 pas 60.000. Padahal di sini tulisannya tidak boleh lebih, pas pun boleh. Oke, bagus sekali. Adakah yang punya pendapat lain? Silakan. Ya, Pak. Oke, siapa ini? Rizal. Oh, Rizal. Oke, silakan Mas Rizal. Kalau catnya harganya 12.000 dan harga tinernya 10.000, boleh nggak, Pak? Kan totalnya jadinya 58.000, sisa 2.000. Oke. Catnya harganya 12.000, berarti 48.000. Tinernya 10.000, berarti 58.000 boleh juga, tidak lebih. Yang penting tidak lebih. Nah, jadi terlihat nanti kira-kira masalah seperti ini pertidaksamaan nanti akan menggunakan tanda apa sih nanti sih dan yang lain-lain. Oke ya. Nah, apakah itu pertidaksamaan linear dua variabel? Apakah ada yang mau memberikan tanggapannya? Pertidaksamaan linear dua variabel dari tadi stimulus kira-kira seperti apa? Saya Pak, Oke, Mas siapa ini? Mas Cahyo Pak. Oke, Mas Cahyo. Silakan Mas Cahyo. Menurut Mas Cahyo bagaimana? Kalau pertidaksamaan itu menggunakan lebih dari atau kurang dari, atau juga bisa menggunakan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Oke, bagus ya. Jadi kalau pertidaksamaan linear dua variabel nanti menggunakan kurang dari, lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Bagus sekali. Dan dua variabel ini berarti menggunakan nanti dua huruf gitu ya. Nah, yang kedua, kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu apa? Apakah ada yang mau memberi tanggapan? Saya Pak, Oke, Mas siapa ini? Mas Gunawan. Mas Gunawan, silahkan Mas Gunawan. Kalau sistem lebih dari satu itu pertidaksamaan. Oke, jadi kalau sistemnya itu berarti ada lebih Iya. dari satu pertidaksamaan. Jadi ada dua nanti. Itu bagus sekali. Jadi penjelasannya tadi ya, suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel dan sebuah tanda ketidaksamaan yang disampaikan Mas Cahya tadi. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Bila pertidaksamaan tersebut berbentuk linear atau pangkatnya satu, maka pertidaksamaan tersebut diberi nama pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel nanti bentuk umumnya seperti ini. Boleh kurang, lebih dari, ini lebih dari ya, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau dibentukkan seperti ini, hurufnya ada dua, kurang dari, lebih dari. Oke, boleh dilanjut. Ini tadi sudah dijawab. Kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ada dua, lebih dari satu. Pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel yang berderajat satu. Nah, cara langkah-langkahnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian bagaimana? Langkahnya seperti persamaan tadi yang sudah disampaikan Mbak Nanda tadi, mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah itu digaris dan langkah selanjutnya adalah menggambar ini ya, lalu mencari titik uji. Titik uji. Sama Pak Tegar pengen ada gambar 5 dan 3 ini. Pengen mencari yang bawah. Saya ujikan titik 0,0. Bagaimana jika X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, hasilnya kan 0. Apakah 0 lebih besar dari 15? Kan salah ya. Jadi yang diarsir adalah yang atas.
gambarnya seperti ini. Nah, nanti kalian diminta mencoba menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Silahkan kalian coba membahas atau mendiskusikan dan teman-teman kalian. Sudah saya taruh di sini lengkap. Nanti bahan ajarnya silahkan kalian klik. Nanti ada materi-materi yang mungkin kalian perlu nanti. Ini. Nanti bisa kalian manfaatkan kalau ada kesulitan. Nanti ada banyak sekali masalah-masalah masalah kontekstual sehari-hari di sini. Nah, selain itu LKPD-nya nanti yang kalian diskusikan bentuknya seperti ini, tinggal klik saja nanti. Nah, nanti kalian tinggal, ini sudah ada pengantarnya yang sudah disampaikan Pak Tegar tadi, boleh membantu nanti. Nah, silakan kalian nanti mendiskusikan masalah yang ini. Silakan. Ya. Kalau nanti seumpama masih ada masalah lagi, boleh dibuka juga Pak Tegar taruh di sini media pembelajaran Pak Tegar tadi. Boleh kalian buka di sini, boleh buat belajar kalian. Gitu ya. Sudah paham tentang LKPD yang mau kita bahas? Ya, Pak. Oke ya. Silahkan nanti kalian membahas LKPD ini dalam waktu 30 menit dari sekarang. Silahkan kalian diskusikan dengan tutor sebaya kalian. Karena tutor sebaya kalian sudah saya berikan penjelasan kemarin. Biar tutor sebaya kalian lebih jelas lagi membantu menjawab permasalahan ini. Karena mungkin kalau tanya dengan Pak Tegar akan lebih ada perasaan canggung dan bagaimana. Nanti dengan tutor sebaya nanti kalian akan lebih enjoy. Itu ya, silakan kalian diskusikan dalam waktu 30 menit. Diskusi mulai dari sekarang. Nanti setelah 30 menit kembali lagi ke sini. Oke, siap? Siap. Oke. Siap. Silakan diskusikan. Menentukan daerah penyelesaian 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Jadi caranya itu pertama kita menentukan titik potong dari ketidaksamaan tersebut. Misal hari ini kita akan bahas soal tentang penentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan di bawah ini. Kita akan bahas yang B, yaitu Y kurang dari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan di bawah ini. Apa nih? A. X kurang dari sama dengan 2. Bahan-bahan seperti terigu dan coklat bubuk pihak sekolah tidak menyediakan. Oleh karena itu, para siswa menyiapkan Y1 merupakan daerah lingkungan penyelesaian dari pertidaksamaan. Masalah 1. Untuk membuat kue brownies, bahan-bahan seperti terigu dan coklat bubuk pihak sekolah tidak 0,60.000 di sini, 15.000,0 di sini, tinggal 1 lebih besar dari X, 5 lebih kecil dari X. Oke, saya rasa sudah 30 menit. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, bagus. Mas Gunawan. Oke, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Biar nanti acak. Biar nanti lebih acak, tidak harus dimulai dari yang pertama. Silahkan siapa dulu yang mau memulai presentasi sekarang? Saya, Pak. Oke. Mbak Manda silahkan dipresentasikan. Siap. Saya mempresentasikan nomor 1D, yaitu 1D. mencari daftar penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Seperti tadi, kita mencari titik potong persamaan tersebut dengan sumbu x dan sumbu y. Jadi kita mendapatkan titik potong yang pertama yaitu 0,2 dan titik potong yang kedua yaitu 3,0. Setelah itu kita memasukkan titik potong tersebut ke dalam diagram Kartesius dan kita mengarsir daerah bawah
karena pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 0. Itu, Pak. Oke, bagus sekali Mbak Manda. Jangan tertulis sebentar. Bagus sekali ya. Karena kita bisa simpulkan nanti kalau grafiknya bentuknya seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Umpama kurang dari, kalian tinggal mengarsir yang bawah. Pasti daerah hasilnya yang bawah. Kalau dia lebih dari, daerah hasilnya yang atas. Kecuali kalau grafiknya nanti dari kanan atas ke kiri bawah. Nanti sebaliknya. Kalau kurang dari yang diarsir yang atas, kalau lebih dari yang diarsir yang bawah. Bagus sekali Mbak Manda. Silahkan ditutup. Siapa lagi yang mau presentasi? Silahkan. Saya, Pak. Oke, Mbak Diana silahkan mempresentasikan. Masalah 1. Untuk membuat kue brownies, bahan-bahan seperti terigu dan coklat bubuk pihak sekolah tidak menyediakan. Oleh karena itu, para siswa menyiapkan sendiri bahan-bahan tersebut. Siswa membagi tugas pada setiap kelompok anggotanya untuk membeli bahan kue brownies. If dan Rini mendapat bagian tugas membeli 4 kg terigu, 1 kg coklat bubuk. Uang yang dibawa Alif dan Rini tidak lebih dari 60.000. A. Jika banyaknya terigu yang dibeli dilambangkan dengan X dan banyaknya coklat bubuk dilambangkan dengan Y, maka tulislah kalimat matematikanya, yaitu 4X plus Y kurang dari sama dengan 60.000. Oke, bagus sekali ya. Jadi membahas yang pertama, masalah yang pertama tadi ini masalahnya membuat brownies. Kalau terigu dimisalkan X dan coklat dimisalkan Y, maka 4X plus Y kurang dari 60.000. Bagus sekali Mbak Diana ya tadi ya? Iya Pak. Oke, bagus sekali Mbak Diana. Yang lain setuju ya? Setuju, Pak. Oke, setuju. Bagus sekali. Nah, selanjutnya, yang mau presentasi selanjutnya, silakan. Saya, Pak. Oke, Mbak Monita ya. Silakan. Ya. Silakan boleh presentasi. Langsung dibaca, Pak. Langsung yang B saja, enggak apa-apa. Silakan. B. Tujuan kalimat adalah menggambar grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel pada bidang kartesius. Dari jawaban masalah 1A, ubahlah kalimat matematika tersebut menjadi bentuk persamaan. Jadi 4X plus Y sama dengan 60.000. Oke, bagus sekali. B1. Jika Alif dan Rini tidak membeli coklat bubuk tetapi hanya membeli 4 kg terigu, karena uang yang dibawa hanya cukup untuk membeli 4 kg terigu, maka kalimat matematikanya adalah 4X kurang dari sama dengan 60.000. B2. Jika Alif dan Rini tidak membeli terigu tetapi hanya membeli 1 kg coklat bubuk, karena uang yang dibawa hanya cukup untuk membeli coklat bubuk, maka kalimat matematikanya adalah Y kurang dari sama dengan 60.000. Oke, bagus sekali. Coba Mbak Monita ditaruh lagi, masih di situ aja tulisannya. Yang halaman pertama sudah benar ya, mengubah sama dengan tadi yang bawah, yang B1 diubah sama dengan pun juga nggak apa-apa. Jadi 4X sama dengan 60.000. Nanti boleh juga dilengkapi Mbak Monita. Kalau 4X sama dengan 60.000, X-nya kira-kira berapa Mbak Monita? 4 kali berapa biar jadi 60.000 coba? 15.000, Pak. Nanti boleh ditulis X sama dengan 15.000. Bagus sekali. Yang satunya lagi coba dibuka. Yang tadi jawaban yang satunya. Nah, ini pun juga sama. Jadi bagus tadi. Boleh kurang dari nggak masalah.
Tapi sama dengan pun juga boleh. Jadi malah langsung menjawab ini dia sama dengan 60.000. Bagus sekali. Yang lain setuju dengan jawaban dari Mbak Monita? Setuju, Pak. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Monita. Bagus sekali presentasinya. Yang selanjutnya, silakan. Setelah ini siapa yang mau presentasi? Iya, Pak. Oke, Mas Rizal, Aizin Firdaus, silahkan. Berdasarkan jawaban 1B, 1B1, dan 1B2, melengkapi tabel berikut ini. Kalimat matematikanya adalah 4X plus Y sama dengan 60.000. Jika X-nya 15.000, dan Y-nya 0,60.000, maka X sama dengan 15.000 dan Y-nya 0,60.000. Oke, bagus sekali ya. Jadi, kalau X-nya diganti 0, atau jawaban Mbak Monita tadi, X-nya diganti 0, berarti Y-nya 60.000, betul sekali. Jika Y-nya diganti 0, 4 kali berapa biar jadi 60.000? Hasilnya 15.000. Jadi boleh ditulis 15.000,0 dan 0,60.000. Bagus sekali Mas Rizal. Yang lain setuju ya? Setuju. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, yang mau presentasi selanjutnya silahkan. Saya, Pak. Oke, Mbak Anggita Melasari, silahkan. Gambar grafik himpunan penyelesaian jawaban 1D adalah sebagai berikut. 0,60.000 di sini, 15.000,0 di sini, tinggal buat garis karena soal kurang dari, maka soal yang diarsir yang bawah. Oke, sama seperti Mbak Manda tadi. Bagus sekali gambarnya dari pekerjaan Mas Rizal tadi 0,60.000 dan 15.000,0 tinggal dibuat garis dalam kartesius. Dan dari kiri atas ke kanan bawah sekali lagi. Kalau kurang dari langsung yang diarsir yang bawah. Bagus sekali Mbak Anggita. Yang lain oke ya, setuju ya? Setuju, Pak. Oke, setuju. Selanjutnya, siapa lagi yang mau presentasi? Silakan. Saya, Pak. Oke, Mbak Saya. Maulina Puspitasari, silakan Mbak Maulina. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan di bawah ini. A. X kurang dari sama dengan 2. Bagus. Karena X kurang dari 2, maka kita cari sumbu X di angka 2. Karena kurang dari, maka yang diarsir sebelah kiri. Oke, bagus sekali ya. Sudah jelas sekali ya. Tinggal kalau ada satu saja seperti itu, tinggal cari yang kurang dari. Bagus sekali. Bagus sekali Mbak Maulina. Lanjut lagi, siapa yang mau presentasi lagi? Saya, Pak. Oke, Mas Rahma Cahyo Saputro, silakan dipresentasikan. Oke, Mas Rahma. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan di bawah ini. Yang B, Y kurang dari negatif 5. Karena Y kurang dari negatif 5, maka kita cari sumbu Y di angka negatif 5. Karena Y kurang dari negatif 5, maka yang diarsir yang bawah. Oke, yang bawah. Kalau Y kurang dari yang bawah, lebih dari yang atas. Kalau X kurang dari yang kiri, lebih dari yang kanan. Bagus sekali Mas Cahyo. Sudah paham semua ini. Lanjutnya ada lagi? Masih ada satu Saya, lagi. Pak. Silakan Mas Saya. Gunawan. Boleh mempresentasikan. Silakan dipresentasikan Mas Gunawan. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan di bawah ini. 1 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 5. Karena X 1 dan 5, maka kita arsir pada sumbu X di antara angka 1 dan 5. Bagus sekali ya. Jadi bacanya langsung saja Ya. X di antara 1 dan 5. Jadi kita tinggal buat sumbu X di angka 1 dan 5, di garis saja.
Lalu karena di antara pasti tengah-tengahnya tinggal diarsir. Bagus sekali, Mas Cahyo. Semua sudah dipresentasikan. Sudah paham bagaimana cara untuk menyelesaikan sistem atau pertidaksamaan linear dua variabel. Selesai semua. Nah, jadi seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini sedikit dulu nggak apa-apa, biar nanti kalian juga lebih mudah memahaminya. Memang sengaja Pak Tegar dibuat sedikit dulu. Oke, sampai di sini nanti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, adakah yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Silahkan, apakah ada yang mau menyimpulkan? Ya Pak. Oke, Mas Rizal, silahkan Mas Rizal. Oke, sudah terlihat Mas Rizal, boleh dipresentasikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pertidaksamaan linear dua variabel menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan menggunakan dua variabel. Cara mencari daerah hasilnya adalah menggambar grafik dengan mencari titik potong SB, X, dan Y dulu. Setelah itu mengambil salah satu titik uji. Jika terbukti sesuai, maka daerah tersebut tinggal diarsir. Kali ya, jika tidak, berarti bagian lain yang diarsir. Bagus sekali. Nah, betul sekali yang disampaikan Mas Rizal tadi. Jadi pertidaksamaan linear seperti itu, syaratnya menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jangan lupa harus ada hurufnya 2. Namanya dua variabel harus ada hurufnya 2. Dan hurufnya itu, variabelnya itu harus mempunyai pangkat 1. Jadi kalian sudah bisa menyajikan, sudah bisa memilih mana yang pertidaksamaan linear dua variabel, dan kalian juga sudah bisa menyelesaikan daerah penyelesaiannya. Itu. Nah, selanjutnya kita sebelum refleksi nanti agar Pak Tegar nanti juga dapat mengetahui kalian ini sudah pemahamannya sudah bagus apa belum tentang soal ini, tentang permasalahan ini. Nanti silahkan, karena ini masih jam 10:30 kurang 7 menit, dan kita selesai jam 10:30, waktunya untuk menyelesaikan juga sudah habis. Nanti boleh kalian laksanakan setelah pembelajaran ini. Jadi saya buka nanti jam 12 itu ya, silakan kalian boleh mengerjakan jam 12 setelah sekolah online kalian selesai. Saya presentasikan dulu. Oke, biar nanti kalian juga, Pak Tegar pun juga tahu, Pak Tegar bisa mengukur tingkat daya serap kalian, apakah kalian sudah memahami materinya apa belum. Nanti silahkan kalian klik di Google Classroom, klik di evaluasi. Nah, Pak Tegar punya soal pengetahuan buat kalian, tinggal diklik saja. Nah, nanti soal-soalnya seperti ini, silahkan kalian kerjakan dalam waktu 2 jam saja. Silahkan kalian kerjakan. Ini tadi salah ya, tadi tanggalnya hari ini tanggal 18. Nanti kalian mulai boleh dari jam 12 sampai jam 2 nanti. Nah, selain penilaian pengetahuan, nanti juga seperti biasa setelah pembelajaran kalian boleh melakukan penilaian diri. Silahkan kalian klik yang sosial saja, yang spiritual sepertinya tidak usah, karena tidak etis juga kita bisa menilai
keagamaan teman-teman kalian, silakan klik yang sosial saja. Berikutnya diklik, tulis nama kalian, kelas kalian, nomor absen, dan silahkan pilih saja diri kalian setelah pembelajaran ini. Pembelajaran ini kalian nanti bagaimana? Kalau 4 selalu, kalau 3 sering, kalau 2 jarang, kalau 1 tidak pernah. Silahkan kalian klik. Nah, seperti itu. Tentang penilaian diri, juga ada penilaian antar teman. Silahkan kalian nilai teman kalian. Dan sekali lagi pilih yang sosial saja, tidak apa-apa yang spiritual, nanti takutnya tidak etis. Cara menilainya sama, tapi bedanya hanya ini tulis nama kalian sama. Nanti yang kedua tulis nama teman kalian, identitas teman kalian. Silakan tulis dan cara menjawabnya pun sama. Nanti kalian bisa menilai teman kalian nanti seperti apa. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Jadi dalam bahan ajar ini ada suatu permasalahan. Silahkan kalian coba mengisikan atau mengerjakan soal berikut ini. Yang nomor 1 saja. Yang HOTS nomor 1. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 ini menggunakan media vlog. Jadi kalian mengerjakan sambil kalian rekam dalam video. Nanti silahkan di-upload di YouTube dan dikumpulkan di WA Pak Tegar. Japri tidak apa-apa, di Google Classroom juga boleh. Seperti itu. Oke ya. Sudah paham tentang tugas-tugasnya? Ya, Pak. Ya. Nah, karena waktunya juga sudah mau selesai, untuk refleksi kita nanti kalau secara langsung juga tidak sampai. Jadi silahkan kalian, satu lagi tugas dari Pak Tegar, silahkan kalian merefleksi pembelajaran kita kali ini. Karena memang pembelajaran dengan seperti ini pun adalah hal yang baru, dan pembelajaran sistem pertidaksamaan linear 2 variabel juga hal yang baru buat kalian. Silahkan kalian komentari pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan, apakah kira-kira nanti pembelajarannya asik atau tidak asik. Silakan kalian tulis ke Japri, di Japri WA Pak Tegar. Gak usah takut Pak Tegar semprot, tidak apa-apa. Yang penting kalian komentari, nanti akan jadi pertimbangan Pak Tegar. Gitu ya. Paham semua? Paham. Paham, Pak. Oke. Dan untuk materi selanjutnya, kita akan melanjutkan materi yang tadi tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, tapi nanti lebih ke aplikasinya. Kita sudah masuk ke, kalau nama lainnya lebih ke program linear. Jadi pembelajaran kita sudah selesai, kita cukupkan hari ini. Jangan lupa, seperti kata-kata Pak Tegar di awal tadi, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, cuci tangan sebanyak-banyaknya, menggunakan hand sanitizer, jaga jarak dengan orang yang selain di rumah kalian. Dan kalau pergi keluar-luar, jangan lupa membawa atau menggunakan masker. Kalau pergi keluar, kalian harus menggunakan masker gitu ya. Sekian dari saya, semoga kalian selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.